apakah salat yang ditinggalkan saat haid mesti diqadha? Hadisnya riwayat Aisyah, kunna nu'maru biqadha'is shaum wa lam nu'mar biqadha'is shalah. Kami disuruh mengganti puasa tapi tak disuruh mengganti salat. Kunna di situ kami. Kami yang ngomong Aisyah. Kalau Aisyah ngomong kami, laki-laki apa perempuan? Kami perempuan disuruh mengqadha puasa. Adapun sholat yang tinggal ketika dalam masa menstruasi tidak diqadha, tak diganti. Saya selalu bangun sholat tahajud tapi seringkali tertidur di tengah sholat sehingga lupa rakaat ataupun bacaan. Tapi saya selalu berusaha untuk bangun, Pak Ustaz. Apakah sholat saya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang wajib sholat itu baligh berakal. Ada yang baligh tapi tak berakal, maka ini termasuk tak berakal, karena akalnya hilang. Orang yang akal hilang itu tiga: anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun; anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh; anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Jadi waktu mau cuci muka wudhu itu, cuci bersih-bersih, gosok-gosok kepala ini, ayatnya jangan terlalu panjang. Udah tahu ngantuk berat, dibaca pula Yasin. Tidurlah. Baca qul huwallah, inna a'tayna wal asri. Nah itu. Tapi kalau qul huwallah pun tertidur juga, ini parah betul ini. Orang yang cepat, orang yang banyak tidur itu dua kemungkinan. Pertama, kurang gizi. Kedua, diganggu setan. Oleh sebab itu baca-baca banyak auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, auzubikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainil lammah. Untuk gizi banyak-banyak makan minyak ikan, banyak-banyak minum madu. Ada kisah Imam Syafi'i menginap di rumah Imam Abdullah bin Hambal, dan putrinya melihat Imam Syafi'i tak sholat tahajud. Dijawab Imam Syafi'i karena memikirkan 7 masalah umat. Dalam kajian lain, Ihya Ulumuddin ini nama kitab. Nama penulisnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggalnya 505 Hijrah. Kitab yang paling bagus tentang psikologi Islam, tentang masalah hasad, masalah dengki, masalah busuk hati. Ini kitab Ihya Ulumuddin, bagus. Bahwa ibadah yang bersifat fardu ain lebih diutamakan dibanding fardu kifayah. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal tersebut? Ada kontradiktif antara perbuatan Imam Syafi'i dengan ucapan Imam Syafi'i. Katanya ibadah yang fardu ain lebih utama dibanding fardu kifayah. Sedangkan dalam riwayat kehidupannya dia tidak sholat tahajud karena memikirkan 7 masalah umat. Memikirkan masalah umat itu kan fardu kifayah. Sedangkan sholat tahajud sunat, bukan fardu ain. Tahajud bukan fardu ain, kecuali ditinggalkannya sholat wajib. Kok kenapa tak sholat wajib? Aku memikirkan umat nih sekarang. Itu tak betul. Dan tidak pula tiap malam. Imam Syafi'i bukan tiap malam dia tak tahajud. Jadi ceritanya Imam Syafi'i bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Paginya ditanya sama anaknya, ya itu siapa ya? Kok aneh kawan ayah itu? Kenapa? Ada 3 aku lihat. Yang pertama, kuat kali makan dia, habis makanan. Yang kedua, dia tadi sholat subuh tidak wudhu. Yang ketiga, dia tak tahajud. Kata Imam Ahmad bin Hambal, itu Imam Syafi'i, guru saya. Imam Ahmad bin Hambal itu murid Imam Syafi'i ketika sedang berada di Baghdad, Irak. Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Hambali meninggal 241. Ingat, ada 2 angka yang mirip, 204, 241. Kenapa dia sholat subuhnya tidak wudhu? Karena wudhu isyanya tak batal. Kenapa dia tak tahajud malam itu? Karena tahajud amal pribadi. Sedangkan ada amal mengalir setelah mati, yaitu amal jariah nulis buku. Tahajud kalau kita buat untuk kita sendiri, mati kita putus. Tapi kalau nulis buku, tapi jangan tiap malam nulis tak tahajud. Sekali-sekali. Yang ketiga, kenapa makannya banyak? Karena makanan orang beriman itu obat. Bapak, ibu kalau banyak tadi makan, mana tahu ditanya, kok banyak kali makan? Ini obat.